Bu. Ya, baik saya Gua lagi audio. ya hari ini pembahasan kita tentang HAM ya. Jadi untuk mata kuliah PPKN ini ada dua tema tentang HAM. Jadi ada HAM 1 dengan HAM 2. Saya akan menambahkan tentang HAM 1 dulu. Nah ini tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian HAM ya. Nah, jadi HAM itu adalah hak dasar semua manusia sejak kita lahir. Jadi hak dasar ini tidak bisa dicabut dan juga berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Ini kalau di foto ini kan terlihat ada beberapa macam ras gitu ya. Jadi mau kulit putih, kulit hitam gitu, semuanya punya hak dasar yang harus dihormati. Nah, untuk perkembangan pemikiran tentang HAM itu bisa dilihat dari tabel ini atau dari grafik ini. Yang pertama, konsep pemikiran HAM itu dimulai sejak masa Yunani kuno, di masa Romawi dan agama-agama besar di dunia. Kemudian kemerdekaan Amerika, ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776. Ini menegaskan prinsip-prinsip dasar tentang HAM modern. Lalu tadi juga disebutkan oleh pemakalah tentang Deklarasi Universal HAM. Jadi PBB ini mengadopsi Deklarasi Universal HAM tahun 48 sebagai sejarah dari tonggak penegakan HAM. Masih kelihatan ya share screen saya? Nah, Bu, Share screen-nya masih kelihatan ya? masih rekam, Bu. Oke. Nah, ini pemikiran tentang perkembangan HAM tadi sudah saya sebutkan dimulai dari masa Yunani, Romawi, kemudian masa kemerdekaan Amerika, lalu ada Deklarasi Universal HAM. Nah, tadi juga disebutkan oleh pemakalah tentang DUHAM ini. Jadi prinsip utama dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu menegaskan hak dasar. Jadi hak dasar ini berlaku untuk semua umat manusia dimanapun dia berada, di benua apapun itu dia punya hak ya, misalnya hak politik, hak ekonomi, hak sosial, kemudian juga ada hak budaya yang harus dilindungi. Dan penegakan HAM ini menjamin pemenuhan dan perlindungan warga negara terkait dengan perlindungan HAM. Nah, dampak global dari penegakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini adalah adanya penegakan HAM ya di berbagai belahan dunia. Kemudian bentuk-bentuk HAM ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah hak sipil dan hak politik. Jadi setiap manusia itu punya hak untuk hidup, untuk bebas dari perbudakan, untuk bebas berpendapat, untuk bebas berorganisasi, bahkan juga untuk bebas bisa berpartisipasi dalam politik. Kemudian ada namanya hak ekonomi, sosial, budaya. Jadi semua manusia di muka bumi ini punya hak yang sama atas pekerjaan, punya hak juga untuk dapat standar hidup yang layak, punya hak untuk mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan kesehatan yang memadai, dan bisa berpartisipasi dalam berbagai kehidupan budaya.
Lalu hak lain adalah hak kolektif. Hak kolektif ini maksudnya hak atas pembangunan, hak atas mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan hak atas kelompok yang rentan gitu. Jadi bahkan meskipun dia merupakan satu kelompok minoritas, dia juga punya hak yang sama. Kemudian prinsip-prinsip dasar HAM ada kesetaraan, jadi semua orang itu punya hak yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian semua orang juga punya kebebasan. Kebebasan ini tentu saja kebebasan yang dibatasi dengan hak orang lain juga gitu ya. Misalnya meskipun setiap orang punya hak untuk mengeluarkan pendapat, punya hak untuk berdemo misalnya ya, tetapi juga dibatasi dengan hak-hak orang lain. Jangan sampai kebebasan kita mengeluarkan aspirasi pendapat di muka umum untuk berdemo, tetapi juga melanggar hak orang untuk bisa menggunakan fasilitas umum, misalnya membuat jalanan jadi macet, kemudian juga menjarah dan lain-lain, itu juga sudah tidak apa namanya tidak dibenarkan lagi secara hukum. Lalu setiap manusia itu juga punya harkat dan martabat yang harus dihormati. Kemudian HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia, kita punya konstitusi ya untuk menjamin tentang perlindungan hak asasi di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga turunannya ada berbagai macam undang-undang, didirikan juga satu lembaga penegakan hukum gitu ya. Ada juga namanya Komnas HAM. Kalau sekarang bahkan Komnas HAM itu sudah ditinggikan menjadi satu Kementerian HAM gitu. Lalu ada juga tantangan implementasi penegakan HAM di Indonesia, meskipun kita juga sudah banyak apa namanya banyak penegakan untuk meningkatkan perlindungan HAM, tetapi masih ada juga sebetulnya isu-isu HAM yang belum teratasi di Indonesia, termasuk tadi yang disampaikan oleh teman-teman beberapa contoh tadi. Lalu nilai-nilai HAM ini ada nilai universalitas, artinya HAM ini berlaku untuk semua umat manusia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang suku, budaya, agama, dan bangsa. Kemudian juga HAM di setiap daerah, HAM di setiap belahan dunia itu punya penafsiran dan implementasi yang dipengaruhi oleh konteks atau budaya lokal masing-masing. Kemudian ada keseimbangan. Jadi perlindungan HAM ini harus mempertimbangkan akan kebutuhan, baik itu kebutuhan individual maupun kepentingan masyarakat. Ada beberapa tantangan ya dalam mengimplementasikan HAM di Indonesia. Yang pertama tentang kesenjangan ekonomi. Jadi kemiskinan dan kesenjangan akses terhadap sumber daya ini juga menjadi salah satu kendala tersendiri dalam penegakan HAM. Lalu ada juga benturan antara hak individu dan komunitas terhadap eh, mayoritas. Lalu ada juga perlu dilakukan suatu penguatan lembaga penegak HAM, kemudian ada sinergi antar pemangku kepentingan. Peran negara di dalam penegakan HAM diantaranya adalah membuat undang-undang dan kebijakan untuk melindungi HAM. Kita tahu bahwa tanpa ada peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum itu agak sulit direalisasikan. Lalu setelah ada undang-undang, maka ada namanya lembaga penegak hukum ya. Jadi lembaga penegak hukum inilah yang mengawasi, kemudian melihat jika ada pelanggaran HAM, maka dia akan melakukan satu upaya hukum untuk mengatasi dan untuk menindak para pelaku ya. Kemudian dalam hal pendidikan dan sosialisasi, masyarakat tidak hanya masyarakat umum, tetapi kita juga yang di kalangan akademisi ini perlu meningkatkan upaya dan kesadaran terhadap pentingnya penegakan HAM. Nah, bagaimana cara memperkuat perlindungan HAM di Indonesia? Ada beberapa yang perlu dilakukan secara kolaborasi ya, antara masyarakat, antara pemerintah, bahkan juga pihak swasta. Ini harus saling bekerja sama untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Kemudian peningkatan kapasitas gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya organisasi atau punya komunitas atau punya lembaga kajian, nah ini juga bisa melakukan sharing-sharing, melakukan diskusi sehingga meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman
untuk memperjuangkan HAM, khususnya di Indonesia. Lalu selain itu, kalau kalian melihat atau kalian mengamati, misalnya ada kejadian pelanggaran HAM di Indonesia, maka kita tidak boleh tinggal diam, tapi mari bersama-sama kita melakukan pengawasan. Apalagi sekarang kan kalian semua punya apa ya, punya gadget gitu ya. Jadi ketika terjadi eh, sesuatu gitu di baik itu di jalan atau di dimanapun gitu ya, itu bisa langsung direkam dan menjadi satu bukti gitu ya sebagai dokumentasi bahwa ini loh ada pelanggaran HAM gitu. Jadi kalau mau dilaporkan itu lebih lebih otentik karena ada video atau ada foto-fotonya. Lalu juga bisa juga misalnya dengan melakukan bersama-sama melakukan aksi supaya pelanggaran HAM itu bisa berhenti. Jadi kalau kalian mengetahui ada pelanggaran HAM, jangan diam saja, tetapi harus berhenti. Itu terkait dengan